Definisi manajemen. Istilah administrasi dan manajemen yang saling berganti digunakan meskipun tidak begitu mengganggu dalam pemahaman tentang makna dan substansinya, namun memerlukan penelusuran tentang hakikat konsepnya. Demikian juga cakupan isi dan esensinya. Kecenderungan akhir-akhir ini menunjukkan bahwa istilah manajemen lebih sering digunakan dengan konotasi makna yang lebih spesifik. Sebagai satu subdisiplin yang baru tumbuh, seperti dalam perkembangannya yang cukup pesat di Eropa, manajemen olahraga sport management menunjukkan peranan penting dalam pengelolaan kegiatan penjas dan olahraga. Fungsi manajemen. Fungsi utama manajemen di sini adalah untuk mengoptimalkan efisiensi sekaligus efektivitas pembinaan. Kedua istilah ini terkait langsung dengan sasaran dan tujuan pembinaan. Sangat besar peluang bahwa pembinaan itu berlangsung dalam keadaan efisiensi yang amat rendah, jika bukan sebagai pemborosan. Fungsi manajemen juga terkait dengan kesehatan organisasi. Organisasi yang sehat tercermin dari kultur dan produktivitasnya. Organisasi memiliki budaya yang menjadi pondasi perilaku, dan budaya itu berakar antara pada sistem nilai yang berlaku. Dalam konteks penyelenggaraan pendidikan jasmani di sekolah atau lembaga lainnya yang relatif dikembangkan dalam skala kecil, masalah manajemennya memang seperti tidak begitu kompleks. Makin besar organisasi, makin kompleks kelangsungan fungsi manajemennya. Konsep intinya adalah manajemen berfungsi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program. Istilah manajemen dan administrasi diartikan sama, namun lebih disukai untuk menggunakan istilah manajemen. Manajemen merupakan sebuah proses yang melibatkan aspek perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan evaluasi. Klarifikasi konsep. Sesungguhnya tidak ada perbedaan pengertian yang tajam antara istilah administrasi dan manajemen. Para ahli memaparkan definisi dengan beberapa variasi, namun tampak adanya kesamaan. Seperti dipaparkan oleh Robbins, administrasi adalah suatu proses yang universal mengenai pelaksanaan aktivitas yang tuntas dan efisien oleh dan melalui orang lain. Inti pengertiannya adalah melalui proses administratif dicapai pelaksanaan kegiatan secara efisien dan mencapai tujuannya. Kegiatan ini dilaksanakan oleh orang lain dan melalui merekalah tujuan dapat dicapai. Berkaitan dengan definisi tersebut, maka dapat dikatakan seorang manajer atau seseorang yang berusaha untuk mencapai tujuan yang dapat dinyatakan dalam ukuran jumlah kuantitatif yang berkaitan dengan pencapaian tujuan suatu subsistem, dan karena itu pula seorang manajemen juga berusaha mencapai tujuan non-kuantitatif. Dengan kata lain, manajer itu adalah orang yang berusaha mencapai suatu tujuan melalui usaha dan keahlian orang lain. Pengalokasi sumber daya yang ada dasarnya langkah dan untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya dalam buku ini kedua istilah itu diartikan sama dan selanjutnya dipakai silih berganti sesuai dengan konteksnya. Proses manajemen. Dari sudut pandang yang berbeda, kita dapat merumuskan definisi administrasi atau manajemen yang berbeda dengan rumusan di atas. Manajemen itu tidak lain adalah proses kelangsungan fungsi yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan evaluasi. Perencanaan adalah penentuan lebih dulu tujuan yang ingin dicapai dan alat-alat yang digunakan untuk mencapai tujuan itu. Perencanaan itu mencakup apa yang akan dilakukan, bagaimana melakukan, dan siapa yang akan melakukannya. Karena akan selalu ada gap antara apa yang telah dicapai dan apa yang dituju, maka evaluasi dibutuhkan. Pengorganisasian adalah menciptakan hubungan antara aktivitas yang akan dikerjakan, personal yang akan melakukannya, dan faktor fisik yang dibutuhkan untuk mengkoordinasikan sumber-sumber yang tersedia. Administrator mendesain sebuah struktur formal dan tugas dan kewenangan yang akan mendorong tercapainya tujuan dengan efisien dan efektif. Tujuan utama dari pengorganisasian itu adalah membagi tugas pekerjaan yang akan dilaksanakan, menentukan kelompok kerja, menata jenjang kesenangan, dan menyeimbangkan otoritas dan tanggung jawab. Fungsi administrator adalah untuk mempertahankan vitalitas organisasi, sebab organisasi berpotensi mengalami kemunduran. Hal ini dilakukan seperti melalui
peremajaan personal, peningkatan teknologi, dan penciptaan hubungan dengan lingkungan sekitar. Peremajaan dan penyegaran itu merupakan upaya untuk memperbarui kemampuan organisasi. Kepemimpinan. Fungsi administrasi itu pada intinya adalah kepemimpinan. Dalam kepemimpinan terkandung beberapa aspek penting, yaitu membuat keputusan, mengarahkan, membangkitkan motivasi. Jiwanya adalah memberikan arahan, tuntunan, dan pengendalian terhadap perilaku personal anggota organisasi. Evaluasi. Dalam kegiatan apapun akan selalu ada penyimpangan dan kesenjangan antara apa yang direncanakan dan hasil yang diperoleh. Gap itu perlu ditelaah dan dicari penyebabnya. Manajemen ilmu dan seni. Manajemen itu pada akhirnya dapat dianggap sebagai adonan atau perkawinan antara ilmu dan kiat. Dikatakan sebagai ilmu karena didukung oleh seperangkat ilmu pengetahuan seperti psikologi, sosiologi, antropologi, psikologi, sosial, dan lainnya yang relevan. Kaitannya dalam keterpaduan saling berkait dan mendukung untuk menjelaskan suatu gejala, khususnya gejala perilaku organisasi atau kultur organisasi. Berdasarkan pengetahuan itu, misalnya, manajer menjadi lebih bahan, misalnya bagaimana mengelola perubahan budaya dalam sebuah organisasi. Dengan pengetahuan itu pula, manajer menjadi mampu lebih memahami mengapa kemajuan begitu lambat dan begitu banyak tahanan yang sebagian diantaranya ada pada sifat personal itu sendiri. Aplikasi pengetahuan ke dalam praktik itu lalu disebut seni atau kiat karena ada penyesuaian dan ada pula pengembangan. Pengetahuan diturunkan menjadi prinsip yang menjadi penuntun dengan pengertian bahwa prinsip itu tetap memerlukan penyesuaian dengan keadaan. Kemampuan untuk menerapkan prinsip sesuai dengan situasi itulah yang disebut seni. Kultur organisasi. Organisasi pertama-tama didukung oleh budayanya yang terbentuk oleh personal yang menjadi pencipta budaya dan sekaligus pendukungnya. Budaya organisasi itu berkembang berlandaskan sistem kepercayaan, tradisi, nilai, norma, bahkan sikap yang berkembang pada bagian permukaan. Kesemuanya itu melandasi perilaku organisasi. Budaya organisasi itu terbentuk menjadi dua. Pertama, budaya eksplisit yang tercermin pada wujud konkret yang tampak seperti desain gedung, simbol-simbol, dan lambang secara fisik yang dapat dilihat. Organisasi olahraga. Kegiatan olahraga termasuk juga penjas yang mengandung misi untuk mencapai tujuan pendidikan, memerlukan manajemen yang baik. Kegiatan olahraga semakin berkembang dalam corak yang semakin beragam. Aneka motif mulai tumbuh sesuai pula dengan kebutuhan manusia dalam kaitannya dengan olahraga. Ada motif yang bertujuan hanya untuk memenuhi dorongan, berafiliasi, atau memperoleh pergaulan yang luas, dan ada pula motif untuk memperoleh kekuasaan, dan masih banyak lagi motif lainnya. Keseluruhan kegiatan semakin kompleks itu memerlukan manajemen. Mengapa dikatakan kompleks? Hal ini karena dalam kegiatan itu terdapat sejumlah faktor yang harus dikelola. Kegiatannya melibatkan beberapa komponen meliputi tujuan, manajemen, fasilitas, sumber belajar, program, pelatihan guru, perubahan perilaku, mengalami pemberian pengalaman belajar, kendali mutu, supervisi, dan biaya. Masalah manajemen dalam penjas. Status penjas di lembaga pendidikan formal atau persekolahan memang masih memerlukan pemberdayaan dalam pengertian bidang studi yang menjadi wahana pendidikan itu harus dikembangkan. Sementara ini, semua insan pendidikan menyadari status penjas yang masih dianggap sebagai pelengkap bagi bidang studi lainnya. Suara keluhan guru penjas tidak henti-hentinya mereka kemukakan dalam berbagai kesempatan, namun pemecahan masalahnya tidak kunjung tuntas. Mengapa? Kurikulum yang sangat monolitik merujuk pada kurikulum nasional. Sistem pengawasan juga tidak memberikan ruang dan semangat bagi guru penjas untuk mengembangkan programnya. Dalam konteks yang lebih terbatas namun sangat strategis adalah aplikasi manajemen dalam pengelolaan proses pembelajaran mengajar. Ada 3 unsur pokok yang perlu dikelola oleh guru, yaitu manajemen tugas ajar, manajemen perilaku siswa, dan manajemen atmosfer belajar.
Masalah manajemen dalam olahraga. Masalah dalam pembinaan olahraga jauh lebih kompleks. Kecenderungan di Indonesia hingga akhir-akhir ini tetap menunjukkan orientasi pada pembinaan olahraga kompetitif untuk berprestasi. Namun sayang tidak didukung oleh pondasi yang penjas merupakan subsistem pembinaan keolahragaan nasional, dan kekuatan keolahragaan nasional akan terjamin jika dapat diciptakan pembinaan bersinambung yang berawal dari pembinaan sikap, kecintaan, dan partisipasi aktif secara meluas. Keadaan demikian dapat dicapai dalam penjas, namun isu sentral antara penjas dan pembinaan olahraga kompetitif tidak terjalin kerjasama yang erat.